Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Widodo Kevin, lalu ada teman saya Endika Nugroho Saputro. Di sini izinkan kami selama 60 menit ke depan menyampaikan hasil presentasi kami. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Topik yang kita bahas kali ini ada dua, yakni SA560 tentang peristiwa kemudian dan SA570 tentang kelangsungan usaha. Untuk topik pembahasan yang pertama, saya sendiri yang akan mempresentasikannya. Sementara itu, untuk topik yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Endika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit 560 atau bisa disebut dengan SA560 tentang peristiwa kemudian. Pertama-tama kita akan membahas tentang ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Tanggal efektif SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya, tujuan auditor pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Tujuan suatu perusahaan melakukannya adalah untuk memeriksa kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketepatan, pisah batas atau cut-off, dan pengungkapan dari perusahaan itu sendiri. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemudian menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya adalah definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode akhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga,
Tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima, peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Untuk slide selanjutnya yaitu ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Paragraf yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan menyesuaikan atau mengungkapkan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Untuk paragraf yang kedua, auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf pertama sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang C. Membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang D. Membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Paragraf ketiga, auditor jika sebagai hasil prosedur yang harus dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf pertama dan kedua, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan menyesuaikan atau mengungkapkan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis. Paragraf 4, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Paragraf kelima, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus, yang pertama, membahas hal-hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua,
menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Untuk paragraf ke-6, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 7 terjadi. Memperluas prosedur audit yang disebut dalam paragraf 1 dan 2 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberikan tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Untuk paragraf ke-7, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka, auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 6b berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor harus untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan. Selanjutnya untuk slide berikut mengenai tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Paragraf 9, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang kedua, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf 10, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika kondisi dalam paragraf 7 berlaku. Memperluas prosedur audit yang disebut dalam paragraf yang pertama tadi dan kedua sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal dari tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan awal dari tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi dalam paragraf 7 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif,
membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Paragraf 12. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan massa dengan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selanjutnya, untuk slide ini menjelaskan materi penerapan dan penjelasan lain tentang ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut, contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Audit keuangan menekankan auditnya pada data-data akuntansi, perusahaan, dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Oleh karena itu, ruang lingkup auditnya berkisar pada bukti-bukti transaksi dan proses akuntansi yang diterapkan pada objek audit. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf pertama dan kedua yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Selanjutnya, definisi tentang pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan dalam yurisdiksi yang lain. Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat, yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan, telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tentang laporan auditor.
Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisi dalam paragraf 5B. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditor tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditor tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada suatu setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Selanjutnya, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Untuk slide berikut ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, yang A, tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 ini mungkin mencangkup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa. Kemudian, sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Yang kedua, yang B, dalam poin B ini menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut poin A di atas. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi yang telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini, oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, baik untuk tujuan internal maupun eksternal, yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini.
yang C atau yang A58 sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7 atau paragraf B. Auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan yang tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim, atau mempertimbangkan apakah representasi tertentu yang mencangkup peristiwa kemudian tertentu untuk mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang ke D atau A9, permintaan keterangan dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang atau jaminan yang terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Yang kelima, apakah terhadap perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus, sebagai contoh, jika peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kesembilan, apakah ada peristiwa yang terjadi setelah yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Yang 10, apakah ada peristiwa yang terjadi. Untuk slide kali ini kita akan membahas tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam SA 210, syarat dalam perikatan audit mencangkup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut.
tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen telah tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y, yang bertanggal tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Yang pertama, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat. Sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Yang kedua, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 sebagai manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencangkup laporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Yang ketiga, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak badan statutori yang tepat. Yang kedua, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika laporan auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Demikianlah pemaparan ini saya sampaikan tentang standar audit 560 atau SA 560 dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Materi selanjutnya tentang standar audit 570 atau SA 570 mengenai kelangsungan usaha
akan dijelaskan oleh rekan saya Endika. Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yang membahas SA 560 atau Standar Audit 560 tentang peristiwa kemudian. Di sini saya akan menjelaskan Standar Audit 570 SA atau SA 570 tentang kelangsungan usaha. Yang pertama kita membahas tentang ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang asumsi kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha ini berdasarkan suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Nah, laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuiditas entitas atau menghentikan operasinya atau tidak mengalternatif melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu gerakan pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Selanjutnya, ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama yaitu beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dilakukan dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh nih, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1 Revis tahun 2009, penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat satu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam kerangka pelaporan keuangan, lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam paragraf 2 tadi, yaitu penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau
kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Faktor yang pertama yaitu ada tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi untuk alasan tersebut. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Faktor yang kedua yaitu ada ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil. Nah, untuk faktor berikutnya, faktor ketiga yaitu setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Nah, sekarang kita membahas pembahasan berikutnya yaitu tentang tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 200 atau SA200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendetek kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, di slide kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tadi. Di slide ini ada dua pembahasan, yaitu ada tanggal efektif dan tujuan auditor. Tanggal efektif ini dalam standar audit atau OSA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau untuk emitmen atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emitmen. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emitmen. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan auditor itu ada 3 tujuan, yaitu adalah yang pertama untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, tujuan auditor yang kedua yaitu untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Dan tujuan auditor yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Nah, di slide materi selanjutan kali ini yaitu kita membahas tentang ketentuan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan, seperti yang pertama yaitu membahas tentang ketentuan prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian resiko seperti yang diharuskan oleh Standar Audit 315 atau SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas. Keraguan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atau peristiwa kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan selanjutnya yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang daya urutkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih aman. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam Standar Audit 560 atau SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan di tanggal tersebut. Selanjutnya, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Nah, ketentuan yang selanjutnya, ketentuan yang terakhir, periode setelah penilaian manajemen. Nah, di periode setelah penilaian manajemen ini, auditor harus menanyakan kepada manajemen
tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, membahas slide selanjutnya, yaitu membahas prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yaitu ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi prosedur tersebut harus mencakup ada dua. Yang pertama yaitu jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi, dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan. Maka auditor mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang terakhir yang kelima yaitu meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang mereka yang untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Materi berikutnya yaitu kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama yaitu dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Atau yang kedua, dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Untuk materi berikutnya di slide ini itu membahas penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan
yaitu yang pertama, menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Dan yang kedua yaitu mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Selanjutnya yaitu jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk dengan menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hanya. Dan kedua yaitu mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18. Selanjutnya yaitu materi jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan standar audit 705 atau SA 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Slide selanjutnya yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha. Tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat. Maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Materi selanjutnya yaitu yang kedua ini keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Yang ketiga ini yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas auditor, harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal berikut ini. Yang pertama ada yaitu apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material. Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu di sini ada penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan,
oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 16, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan material seperti yang dijelaskan dalam paragraf 17. Nah, di slide 19 kali ini kita membahas pembahasan baru, yaitu materi penerapan dan penjelasan lain. Penjelasan lain dan materi penerapan ini masih dalam lingkup SA 570, yaitu kelangsungan usaha. Yang pertama yaitu asumsi kelangsungan. Dalam asumsi kelangsungan, penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga dan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik atau SASP mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Risiko kelangsungan usaha dapat timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan, yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi, peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha dalam sektor publik. Dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait. Yang pertama yaitu peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. Kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup risiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungannya terhadap entitas, serta kemungkinan kehilangan pemasok utama, pelanggan utama, karyawan kunci, atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi, waralaba, atau perjanjian hukum lainnya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu pembahasan tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi. Dalam standar audit 315 atau SA 315 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian risiko auditor, dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang mempengaruhi penilaian risiko auditor jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya teridentifikasi setelah penilaian risiko auditor dilakukan. Sebagai tambahan atas pelaksanaan prosedur dalam paragraf 16, penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi keberadaan peristiwa atau kondisi tersebut. Juga dapat mempengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespon risiko yang DINER Standar Audit 330 atau SA 330 menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan atas isu ini. Di slide berikutnya, slide 20 ini yaitu kita membahas tentang pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama yaitu di sini ada penelitian dan analisis pendukung
serta pengevaluasian auditor. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengkoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaiannya tanpa analisis detail. Dalam hal ini, pengevaluasian audit atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan audit dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sebagaimana yang diharuskan oleh paragraf 12 dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses pemakaian. Proses asumsi yang mendasari penilaian tersebut dan rencana manajemen atas tindakan masa depan dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. Nah, di slide berikutnya yaitu di slide 21 kita membahas periode setelah penilaian manajemen, yaitu auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui baik yang terjadwal maupun kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen. Yang kedua yaitu ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa teridentifikasi. Ada beberapa poin-poin, yaitu yang pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, yaitu menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. Poin berikutnya yang ketiga yaitu membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Poin yang keempat yaitu pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Poin berikutnya yaitu periode atas penilaian manajemen. Materi berikutnya yaitu kesimpulan audit dan pelaporan. Frasa ketidakpastian material digunakan dalam standar akuntansi keuangan nomor 1 revisi 2009 penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, di slide yang selanjutnya yaitu di slide 22 ini kita membahas tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang pertama yaitu ada kecukupan pengungkapan ketidakpastian material, yaitu penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Yang kedua yaitu
Pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir nih. Di slide terakhir ini atau di slide 23 ini, kita membahas dua pembahasan terakhir. Yang pertama itu, penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, materi yang kedua yaitu manajemen tidak bersedia untuk memperluas penilaiannya. Di dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 8 untuk mata kuliah pengauditan 2 tentang materi SA 560 dan SA 570 atau standar audit 560 dan standar audit 570 tentang peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.